Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Budi harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum masuk materi, Budia minta kalian siapkan buku tulis dan catatan untuk menulis hal-hal yang memang perlu dicatat. Kalau ada perhitungan juga kalian bisa langsung menghitung ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi bilangan bulat. Materi bilangan bulat ini sudah pernah kalian pelajari ketika kalian masih SD ya. Jadi di sini Budia hanya mengulang atau mereview materi yang sudah pernah kalian dapatkan sebelumnya. Sekarang perhatikan gambar yang ada di layar kalian masing-masing ya. Itu adalah contoh dari garis bilangan. Pasti kalian sudah pada ingat ya, garis bilangan itu yang seperti apa sih? Nah, Budi ingatkan kembali di gambar yang ada di layar kalian masing-masing. Jadi anak-anak, bilangan bulat itu dibagi menjadi 3 ya. Ada bilangan bulat positif 0 dan bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat positif itu letaknya di sebelah kanan 0. Sedangkan bilangan bulat negatif itu letaknya di sebelah kiri 0. Perlu diperhatikan juga anak-anak, 0 dan bilangan bulat positif itu dinamakan bilangan cacah ya. Jadi 0, 1, 2, 3 itu termasuk bilangan cacah. Sifat pertama pada operasi bilangan bulat adalah komutatif ya. Sifat komutatif itu bunyinya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya 2 ditambah 3 itu hasilnya akan sama dengan 3 ditambah 2. Sifat selanjutnya adalah sifat asosiatif. Bisa dilihat di layar kalian masing-masing ya. Seperti apa sifat asosiatif itu? Oke anak-anak, sekarang waktunya kita latihan soal. Jadi diperhatikan baik-baik ya. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan sudah pernah diajarkan di SD. Jadi di sini saya hanya mengulang materi saja. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Nah, di sini ada beberapa contoh penjumlahan bilangan bulat. Yang menjadi fokus pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu adalah tandanya. Ketika tandanya negatif, maka panahnya mengarah ke kiri, dan ketika tandanya positif, maka panahnya mengarah ke kanan. Contoh yang pertama, negatif 2 ditambah 5. Coba diperhatikan, negatif 2. Karena tandanya negatif, maka panahnya mengarah ke kiri. Jadi, negatif 2 dari 0 ke kiri 2 satuan. Jadi panah terakhir ada di negatif 2. Kemudian ditambah 5. Jadi dari negatif 2 arahkan panah ke kanan sebanyak 5 satuan. Nah, sekarang panah terakhir ada di 3. Jadi negatif 2 ditambah 5 itu hasilnya adalah 3. Oke, kita masuk ke contoh 2. Selalu diperhatikan tandanya ya anak-anak. 7 ditambah negatif 3. 7 tandanya positif, jadi panah mengarah ke kanan ya. Dari 0 arahkan panah ke kanan sebanyak 7 satuan. Jadi panah terakhir berada di 7. Kemudian ditambah 3. Karena 3 tandanya negatif, maka arahkan panah ke kiri. Dari 7 arahkan panah ke kiri sebanyak
3 satuan. Jadi panah terakhir ada di 4. Maka hasil dari 7 ditambah negatif 3 adalah 4. Contoh selanjutnya, negatif 4 ditambah negatif 3. 4 tandanya negatif, maka panah arahkan ke kiri. Jadi dari 0 arahkan ke kiri sebanyak 4 satuan. Maka panah terakhir ada di negatif 4. Kemudian ditambah negatif 3. Karena 3 juga tandanya negatif, maka arahkan panah ke kiri lagi. Jadi dari negatif 4 arahkan panah ke kiri sebanyak 3 satuan. Maka panah terakhir ada di negatif 7. Jadi hasil dari negatif 4 ditambah negatif 3 itu sama dengan negatif 7. Oke, contoh selanjutnya ini agak berbeda ya dari sebelumnya. Bisa diperhatikan di layar kalian masing-masing. Negatif 5 dikurangi negatif 2. Nah, di situ ada negatif bertemu dengan negatif, maka harus dirubah menjadi positif. Jadi seperti ini ya, negatif 5 ditambah 2. Jadi caranya seperti sebelumnya ya, ketika tandanya negatif maka panahnya mengarah ke kiri, dan sebaliknya ketika tandanya positif maka panahnya mengarah ke kanan. Maka hasil dari negatif 5 ditambah 2 itu sama dengan negatif 3. Sekarang coba kita mengerjakan bersama-sama tanpa menggunakan garis bilangan ya. Sebelum mulai mengerjakan, coba perhatikan catatan yang sudah ada di layar kalian masing-masing. Jika tandanya sama, maka angkanya dijumlahkan, dan tanda hasil itu mengikuti soal. Contoh yang pertama, 5 ditambah 4, 5 positif dan 4 positif. Karena tandanya sama, maka keduanya dijumlahkan. 5 ditambah 4 berapa hasilnya anak-anak? Ya, jadi 5 ditambah 4 itu sama dengan 9. Nah, perlu diperhatikan juga tanda hasil mengikuti soal. Jadi karena 5 dan 4 tandanya positif, maka hasilnya 9 tandanya juga positif. Contoh selanjutnya, negatif 7 dikurangi 3. Karena 7 dan 3 tandanya sama-sama negatif, maka keduanya dijumlahkan. 7 ditambah 3 sama dengan 10. Perlu diingat, tanda hasil selalu mengikuti soal. Karena dalam soal keduanya tandanya negatif, maka 10 hasilnya itu tandanya juga negatif. Jadi negatif 7 dikurangi 3 itu sama dengan negatif 10. Sangat mudah ya anak-anak. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Selalu perhatikan catatan ya anak-anak. Jika tandanya berbeda, maka angka yang besar kurangi yang kecil, dan tandanya mengikuti angka yang besar. Contohnya negatif 8 ditambah 4. 8 tandanya negatif dan 4 tandanya positif. Karena tandanya berbeda, maka angka yang besar berapa anak-anak? Ya, angka 8. Jadi angka yang besar dikurangi angka yang kecil. 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Pada catatan tertulis tanda mengikuti angka yang besar. Karena angka yang besar adalah 8 dan tandanya negatif, maka hasilnya juga negatif. Jadi
Negatif 8 ditambah 4 itu sama dengan negatif 4. Contoh selanjutnya 7 dikurangi 12. Aturannya sama seperti sebelumnya ya. Jadi berapa hasilnya? Ya benar, negatif 5. 7 dikurangi 12 itu hasilnya negatif 5. Oke, contoh selanjutnya selalu lihat catatan lagi ya. Rubah dulu tanda positif bertemu negatif menjadi tanda negatif. Contohnya 4 ditambah negatif 7. Nah, disitu kan ada tanda positif bertemu dengan negatif. Jadi harus dirubah dulu menjadi negatif. Sehingga diperoleh 4 dikurangi 7. Caranya sama seperti sebelumnya ya. Jadi berapa hasilnya? 4 dikurangi 7 sama dengan negatif 3. Contoh selanjutnya negatif 7 ditambah negatif 3. Caranya sama seperti sebelumnya ya. Jadi diubah dulu tanda positif bertemu negatif menjadi negatif. Maka diperoleh negatif 7 dikurangi 3. Caranya sama seperti sebelumnya ya. Jadi negatif 7 dikurangi 3 itu sama dengan negatif 10. Oke, selanjutnya lihat catatan lagi ya anak-anak. Rubah dulu tanda negatif bertemu negatif menjadi positif. Contoh 5 dikurangi negatif 3. Di situ kan ada negatif bertemu negatif. Jadi dirubah dulu menjadi positif sehingga diperoleh 5 ditambah 3. Jadi hasilnya 8. Selanjutnya negatif 4 dikurangi negatif 2. Nah, di situ juga ada negatif bertemu dengan negatif, maka harus dijadikan positif dulu. Sehingga diperoleh negatif 4 ditambah 2. Caranya sama seperti sebelumnya ya. Jadi negatif 4 ditambah 2 hasilnya adalah negatif 2. Oke, sekian dulu materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan selalu berpikir bahwa matematika itu mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.